Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat. Oke, kita lanjut untuk belajar materi selanjutnya, yaitu mengenai letak dan luas Indonesia. Jadi, dalam materi ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, bagaimana dengan letak wilayah Indonesia, dan yang kedua, apa keuntungan dari letak wilayah Indonesia. Nah, dilihat dari deskripsi Indonesia sendiri. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jadi, luas perairan lebih luas daripada luas daratan. Luas wilayah Indonesia baik daratan maupun lautan kurang lebih sama dengan benua Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Daratan Indonesia terdiri atas 13.466 pulau, dan karena Indonesia memiliki luas perairan yang sangat luas, otomatis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki garis pantai sangat besar mencapai 99.030 km. Nah, untuk letak Indonesia sendiri, dilihat dari letak astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa, otomatis Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis dan memiliki suhu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis, baik musim hujan maupun musim kemarau tidak ada perbedaan suhu secara mencolok. Jadi antara musim hujan dan musim kemarau suhunya hampir sama, yaitu 27 derajat Celcius. Durasi waktu siang dan malam juga hampir sama, sekitar 12 jam siang dan 12 jam malam. Nah, ini untuk tambahan saja. Kalau Indonesia atau negara yang beriklim tropis memiliki suhu 27 derajat Celcius, kalau di wilayah subtropis itu memiliki perbedaan yang cukup mencolok antara musim dingin dan musim panas. Kalau di wilayah subtropis, suhu pada musim dingin dapat mencapai minus 20 derajat Celcius atau lebih, dan pada suhu musim panas dapat mencapai 40 derajat atau lebih. Oke, lanjut. Nah, di Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu yang pertama iklim musim. Iklim musim tersendiri dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua, ada iklim laut, terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim panas, terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, kita lanjut untuk iklim Indonesia. Jadi, karena Indonesia berada di wilayah tropis, di wilayah garis khatulistiwa, otomatis Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, yaitu sekitar 2.500 mm per tahun. Penyinaran matahari juga cukup, sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Kemudian terjadinya angin muson, yaitu angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan angin muson barat, yaitu angin yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga berubah arahnya menjadi angin barat. Dari Samudra Pasifik membawa banyak uap
air sehingga Indonesia terjadi musim hujan. Karena musim hujan, otomatis petani bercocok tanam padi karena padi membutuhkan banyak air. Namun, pada musim hujan, nelayan mengurangi aktivitas melaut. Next. Nah, ini contoh gambar dari angin muson timur. Angin muson timur yaitu angin yang bergerak dari benua Australia ke benua Asia melalui wilayah Indonesia. Benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun. Udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap air yang dikandungnya, sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Karena musim kemarau, otomatis petani mengurangi kegiatan bercocok tanam padi. Namun, pada musim kemarau, justru sebaliknya, nelayan melakukan aktivitas melaut. Nah, kita lanjut. Ini contoh gambar Indonesia kalau dilihat dari globe. Jadi, letak geografis Indonesia itu berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dilihat dari letak geologis, Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ini contoh dari letak astronomis. Jadi astronomis itu dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Ini untuk garis pembatas warna merah itu garis pembatas waktu. Jadi untuk Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu menunjukkan waktu Indonesia Barat, sebagian Kalimantan Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali itu menunjukkan wilayah Indonesia bagian tengah, dan untuk Pulau Irian Jaya, Maluku itu menunjukkan waktu Indonesia Timur. Nah, ini untuk letak geografis Indian Ocean, itu maksudnya Samudra Hindia. Pacific Ocean itu maksudnya Samudra Pasifik. Jadi diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, yaitu benua Asia yang bagian atas dan benua Australia yang bagian bawah, yang dekat Irian Jaya. Nah, ini contoh letak geologis Indonesia, yaitu dangkalan yaitu lempeng Eurasia yang berada di Sundaland, itu lempeng Eurasia. Indo-Australia itu yang berada di Sulawesi, yang garis pembatasnya hitam, yang tengah Sulawesi. Terus yang Pasifik, lempeng Pasifik ditunjukkan dengan Pacific Ocean. Nah, lalu apa sih keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Jadi Indonesia itu sangat strategis karena merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Nah, apa sih letak geografis? Apakah memberi pengaruh bagi Indonesia? Ya, jadi letak geografis Indonesia itu memberikan pengaruh, yaitu pengaruh sosial. Pengaruh sosial dapat dilihat dari interaksi sosial melalui perdagangan menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia, seperti agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan agama lainnya. Kalau dilihat dari segi ekonomi, Indonesia dapat menjual komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Cina, dan negara lainnya. Dilihat dari segi budaya, budaya luar masuk karena letaknya strategis, otomatis budaya luar mudah masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia, misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Berikut batas wilayah Indonesia. Batas wilayah bagian utara, yaitu Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Pulau Palau, Filipina, Laut Cina Selatan.
Untuk bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, Samudra Hindia. Sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik, dan sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sekian materi hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.